Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kelas IPA 7, 11, IPS 1, 2, 3, dan keagamaan. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ikhtiar kita untuk selalu menjaga kesehatan dan membiasakan pola hidup bersih, selalu memakai masker jika ingin berkeluaran atau cuci tangan ya setiap kita ingin menyentuh sesuatu ya. Baik, Bapak di sini akan menjelaskan beberapa poin yang kalian lihat tadi dari tayangan yang Bapak bagikan, itu tentang beberapa misi penjelajahan ya oleh bangsa Eropa di Samudra Indonesia khususnya. Ada 3 misi. Yang pertama itu Gold, yang kedua Gospel, yang ketiga Glory. Kalau di sini adalah mereka ingin melakukan perdagangan ya di negara kita. Yang kedua, mereka juga ingin memiliki kekuasaan tentunya ya, tidak semata-mata ingin hanya berdagang saja ya. Yang ketiga Glory, yaitu mereka juga ingin menyebarkan agama Kristen atau Nasrani saat itu. Nah, kemudian negara apa saja yang saat itu ingin menjajah atau ingin menjajah Indonesia? Ada 3 ya kedatangan negara penjajah saat itu. Di antaranya yang pertama ada Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga adalah Belanda. Jadi bukan hanya satu negara kita saja yang menjajah pada abad ke-15 saat itu. Kemudian ada perluasan kolonialisme dan imperialisme di Eropa dari bangsa Eropa. Yang pertama ada kelahiran VOC, yang kedua ada kebijakan VOC, dan sampai yang ketiga itu keruntuhan VOC.
Nah, kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad 19, di sini poin-poinnya ada kebijakan Inggris, kemudian sistem tanam paksa, sistem usaha swasta, dan politik etis. Nah, di ringkas ya, kedatangan Portugis di Malaka itu pada tahun 1511, 1512 ya. Pertama menginjakkan kaki di Maluku ya, dan langsung bertemu dengan Sultan Ternate. Sultan Ternate saat itu kebetulan sedang menghadapi kesulitan, yaitu serangan dari berbagai belahan ya, baik itu mungkin internal atau eksternal, meminta kepada bangsa Portugis untuk membantu membuatkan benteng. Saat itu disetujui oleh bangsa Portugis untuk membuatkan benteng di Kesultanan Ternate ya, tapi dengan minta imbalan, yaitu hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi tujuan utamanya itu sudah hampir mendekati ya. Dari situlah terlihat bahwa Portugis ini punya niat buruk ya, niat jelek kepada bangsa Indonesia, khususnya di Malaka. Nah, tidak lama kemudian pada tahun 1521 Spanyol datang ke Malaka juga, tapi bukan di Ternate, tapi di Tidore. Itu bangsa Spanyol dipimpin oleh Magalhães del Cano ya. Portugis merasa tersaingi oleh Spanyol karena berdekatan ya antara Ternate dengan Tidore, dua kesultanan yang awalnya bersahabat kemudian menjadi musuh karena masing-masing punya backing ya, atau punya pemimpin yang kuat dari asing gitu kan untuk membantu mereka. Akhirnya Ternate yang lebih condong ke Portugis dan Tidore yang lebih condong ke Spanyol. Singkatnya, Portugis dan Spanyol melakukan perundingan. Perundingan itu disebutnya perundingan Saragossa, yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku, kemudian Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Nah, akhirnya intinya Portugis ini berhasil mengusir Spanyol dari wilayah Malaka saat itu. Nah, kemudian di materi berikutnya, setelah Spanyol terusir, tidak lama kemudian Belanda datang ke Indonesia, tapi tidak langsung menjajah. Saat itu Belanda dengan modusnya itu membeli rempah-rempah di wilayah Indonesia, yaitu di Lisabon yang menjadi ibu kota Portugis. Kemudian pada tahun 1585 Belanda tidak lagi melakukan pembelian di Lisabon, melainkan Belanda mencari cara bagaimana dia bisa menguasai rempah-rempah juga di Indonesia. Pada tahun 1596 ya, Belanda berhasil tiba di wilayah Banten ya. Itu rutenya pantai benua Afrika, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Awalnya Belanda ini disambut oleh masyarakat Banten, tapi lama kelamaan makin kesini tuh Belanda melakukan intimidasi atau perbuatan sewenang-wenang kepada masyarakat Banten. Akhirnya Belanda diusir, kurang lebih sekitar 120 pasukan Belanda diusir, dan Belanda juga tidak terima dengan pengusiran tersebut. Lalu dilakukanlah beberapa perundingan atau perjanjian ya, setelah pengusiran itu beberapa bulan ke depannya untuk melakukan perdamaian dan persahabatan dengan masyarakat Banten, tapi tidak berlangsung lama. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1596 Belanda berhasil merebut hati dari para petinggi kerajaan atau Kesultanan Banten ya. Itu Belanda akhirnya kembali bisa berkuasa ya, dengan cara liciknya itu memonopoli perdagangan dan pemerintahan. Akhirnya masyarakat Banten pun mau tidak mau harus mengikuti atau patuh terhadap kebijakan Sultan, karena Sultan sudah sekongkol dengan Raja Banten. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan secara singkatnya. Intinya, penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Barat ya, dengan konsep kolonialisme dan imperialismenya sangat merugikan rakyat Indonesia.
Bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.